wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu, merupakan mahasiswi Universitas Jambi, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun angkatan 2022 dengan NIM A1A3222035. Dalam video saya kali ini, saya akan menganalisis suatu jurnal dan buku yang berkaitan dengan hukum pidana, di mana jurnal yang saya ambil yaitu dari penulis Muhammad Yusuf Wirabum dan Yusuf Saifuddin yang membahas tentang kasus tragis kekerasan terhadap anak di Banjarnegara, di mana seorang ayah yang bernama Agus Yudiana, 40 tahun, diduga menusuk anak kandungnya yang berinisial ODL 14 tahun hingga mengalami luka parah di leher dan perut. Peristiwa ini terjadi di rumah korban sendiri setelah pertengkaran antara ayah dan ibu korban. Kasus tersebut menggambarkan kegagalan manajemen konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan ekstrim di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Dalam pendahuluan, di sini penulis menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun realitanya menunjukkan bahwa banyak anak yang masih menjadi korban kekerasan, terutama oleh orang terdekatnya seperti orang tua, saudara, dan keluarganya. Faktor penyebabnya itu sendiri meliputi stres, tekanan ekonomi, pola asuh yang salah, kenangan masa lalu, serta lemahnya penegakan hukum. Nah, dalam pembahasan dijelaskan juga bahwa faktor ekonomi, di mana rasa rendah diri dan kondisi tinggal di rumah mertua, turut memicu tekanan psikologis pada si pelaku. Ketidakharmonisan rumah tangga yang dibiarkan tanpa intervensi sosial memperbesar resiko terjadinya kekerasan. Tragedi ini memperlihatkan bagaimana seorang anak itu menjadi korban pelampiasan emosi akibat kegagalan komunikasi dan manajemen konflik keluarga. Dampak dari kasus ini terbagi menjadi 3 ranah, yaitu yang dimana terhadap korban. Yang pertama itu adanya luka fisik yang serius, trauma psikologis yang mendalam, gangguan belajar, dan rasa takut terhadap figur seorang ayah. Yang kedua itu terhadap keluarga. Hubungan rumah tangga yang hancur, muncul rasa bersalah dan saling menyalahkan antar anggota keluarga. Yang ketiga itu terhadap masyarakat, muncul rasa tidak aman, namun juga kesadaran sosial yang lebih tinggi terhadap isu kekerasan rumah tangga. Dalam hal ini, upaya penanganan dilakukan juga oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Sosial PPA dengan 5 tahapan pendampingan. Yang pertama itu pendampingan psikologis, kedua bantuan hukum, ketiga jaminan pendidikan, keempat rehabilitasi sosial, dan yang kelima itu reunifikasi keluarga. Sementara si pelaku dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan KUHP pidana. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwasanya kekerasan terhadap anak adalah cerminan rapuhnya sistem perlindungan anak. Diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan juga negara untuk menciptakan lingkungan aman dan penuh dengan kasih sayang. Baiklah, lanjut kepada analisis yang kedua, yaitu terkait buku hukum pidana oleh Yesi Kusuma Dewi. Nah, di mana pada bab 1 itu berisi pengantar hukum pidana yang menjelaskan pengertian dasar hukum pidana, asas legalitas, serta pembagian hukum pidana menjadi material dan juga formil. Dijelaskan juga ruang lingkup berlakunya hukum pidana serta pentingnya asas keadilan dalam penerapannya di masyarakat. Bab 2 itu berisi tujuan hukum pidana yang membahas tentang tujuan hukum pidana itu menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana dipandang sebagai sarana perlindungan sosial yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Pada bab 3 berisi fungsi hukum pidana, yaitu sebagai alat untuk melindungi kepentingan hukum, menegakkan keadilan, dan mengatur kehidupan sosial. Hukum pidana tidak hanya menghukum si pelaku, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pembinaan masyarakat agar terciptanya ketertiban umum. Pada bab 4 berisi tentang klasifikasi dan sistematika hukum pidana yang dijelaskan pada pembagian hukum pidana menjadi hukum subjektif dan objektif. Subjektif yaitu hak negara untuk menghukum, dan objektif ialah aturan pidana.
Nah, dijelaskan pula sistematika KUH pidana yang terdiri dari 3 buku, yaitu Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran, beserta bab-bab penting yang diatur di dalamnya. Pada bab 5, yaitu asas berlakunya hukum pidana, di mana di sini mengupas asas-asas penting seperti asas teritorial, universal, di mana setiap asas ini menjelaskan sejauh mana hukum pidana Indonesia ini berlaku, baik terhadap warga negara di dalam negeri maupun warga negara yang berada di luar negeri. Nah, pada bab 6 yaitu terkait dasar pemidanaan, di mana bentuk penderitaan yang dijatuhkan hakim berdasarkan undang-undang. Pemidanaan dijelaskan sebagai akibat logis dari pelanggaran hukum dengan tujuan memberikan keadilan dan efek jera. Pada bab 7 yaitu alasan dan maksud pemidanaan. Nah, di mana di sini mengulas teori-teori pemidanaan seperti teori pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Diterangkan juga konsep pemidanaan sejak hukum Hammurabi dan serta tujuan moral di balik hukuman agar keadilan sosial dapat ditegakkan. Pada bab 8 yaitu berisi tentang jenis dan bentuk pidana, di mana jenis pidana itu seperti pidana pokok yaitu penjara, denda mati, dan pidana tambahan pencabutan hak, perampasan, dan perampasan barang. Nah, kemudian membahas juga bagaimana sistem sanksi diatur dalam KUH pidana serta perkembangan rancangan KUH pidana baru. Pada bab 9 yaitu berisi asas-asas hukum pidana, yang dimana di sini terdapat asas fundamental dalam hukum pidana seperti asas legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Penekanan diberikan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dihukum bila terbukti bersalah berdasarkan hukum yang berlaku. Pada bab 10 yaitu tentang sanksi dalam hukum pidana, di mana bab ini adalah bab penutup yang menjelaskan hakikat sanksi pidana ini sebagai penderitaan sekaligus sarana pendidikan moral bagi pelaku yang bertujuan bukan hanya untuk menghukum tetapi juga mencegah kejahatan melalui efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.